Jimin mengejutkan ARMY setelah akhirnya mengungkap tato bulannya di punggung yang sudah digodanya selama setahun. Jimin akhirnya mengungkap tato bulannya yang indah. Sementara tato dianggap tabu di Korea, Jimin tidak pernah takut untuk memamerkan karya seninya yang indah selama bertahun-tahun. Pada awal tahun 2022, BTS mengadakan konser tatap muka pertama mereka di Korea di Olympic Stadium di Seoul sejak pandemi dimulai. Selama pertunjukan, penggemar memperhatikan dua tato baru, termasuk satu di pangkal lehernya yang merupakan bulan sabit yang indah dan mungil. Selama siaran selanjutnya, Jimin mengungkapkan bahwa pada awalnya hanya ada satu bulan di pangkal leher, tapi sepertinya gambar pratinjau dari bandara dengan tepat membuktikan bahwa ada lebih dari satu, dan itu semua karena V dan ARMY. Jimin menjelaskan bahwa pada awalnya dia hanya punya satu tato di pangkal lehernya, tapi V menunjukkan kepadanya beberapa karya seni yang dibuat oleh seorang penggemar yang menginspirasinya. Arizo Studio adalah pencipta karya itu dan melihat gambar aslinya dari dekat benar-benar menampilkan keindahan dan bakat artisnya. Dan tidak mengherankan kalau Jimin sangat terinspirasi oleh karya itu untuk memasukkannya ke dalam tatonya sendiri. Setelah pengumuman awal, Jimin belum memperbarui penggemar dengan desain lengkap. Bahkan saat siaran langsung baru-baru ini, Jimin ditanya tentang tato itu. Tentu saja, meski sang idola selalu ingin menyenangkan ARMY, ia dengan jujur menjawab, "Maaf, tapi aku tidak mau. Bukankah aku mengatakan bahwa waktunya akan tiba semuanya? Tunggu saja." Nah, sepertinya waktunya sudah tiba. Dan setelah dijelaskan Jimin, dia menunjukkan tato dalam bentuk itu pada waktunya sendiri di album barunya. Pada 24 Maret, Jimin merilis album barunya Face bersama dengan video musik untuk judul lagu Like Crazy. Tentu saja, seiring dengan videonya, ARMY sudah mulai mendapatkan album mereka dengan fotobook yang menakjubkan. Fans kaget setelah membolak-balik dan melihat bahwa Jimin akhirnya mengungkap tato indah di buku itu. Bahkan dalam cuplikan di balik layar yang baru saja dirilis, Jimin memamerkan tato yang indah itu, dan itu benar-benar terlihat lebih indah dari sekedar gambar album. Kalau itu belum cukup, sepertinya perancang dan pembuat tato sendiri adalah seseorang yang dikenal oleh ARMY. Meskipun seorang penggemar mendesainnya, sepertinya tato itu sendiri dibuat oleh Polik SG, orang yang sama yang membuat tato persahabatan 7 yang ikonik. Di Instagramnya, dia membagikan foto itu, dan itu benar-benar spektakuler. Seperti yang diharapkan, Jimin benar ketika dia meminta ARMY untuk menunggu. Idola itu mengungkap tato dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Suga menghadiri prarekaman musik Bang Jimin menempati janji lama. Pada 24 Maret, Jimin merilis album solo pertamanya Face, dan sebagai bagian dari kegiatan promosinya, ia dijadwalkan tampil di acara musik Bang KBS. Penyanyi itu merekam penampilannya pada 24 Maret dengan ratusan penggemar yang hadir. Tapi tamu spesial di acara itu adalah Suga. Suga tiba-tiba terlihat di luar stasiun KBS sekitar waktu yang sama saat Jimin dijadwalkan untuk rekaman penampilannya. Fans sudah sangat senang melihat Suga di studio untuk mendukung rekan bandnya, tapi ketika mereka menyadari bahwa ini bisa menjadi bagian dari janji lama yang dia buat untuk Jimin, hal-hal menjadi emosional dengan cepat. Semuanya kembali tahun 2020 ketika Suga melakukan siaran langsung audio mingguan di V Live. "Aku melakukan siaran langsung seperti acara radio yang menyebutkan FM 6.13 setiap minggu. Anggota BTS yang berbeda akan muncul di sana sebagai tamu." Kemudian Jimin muncul di acara itu dan Suga merajuk tentang dia tidak berkunjung selama salah satu pemotretan solonya saat itu. Percakapan itu membuat Jimin bersikeras bahwa ketika dia punya jadwal pribadi, di masa depan Suga juga harus mengunjunginya. Suga setuju, mengatakan bahwa wajar saja dia membalas isyarat itu. Hampir 3 tahun kemudian, dia menepati janjinya dan bagaimanapun, menurut penggemar di lokasi syuting, Suga berdiri dengan anggota staf sementara Jimin menampilkan Set Me Free Part 2. Setelah lagu itu, Jimin membawanya ke atas panggung di mana dia bercanda dengan ARMY dan meminta mereka untuk mendukung Jimin. Di sisi lain, ARMY memanggil Hanteo karena dugaan manipulasi penjualan dengan Face Jimin. Dalam beberapa jam pertama rilisnya, Face album Jimin menjadi jutaan penggemar di Hanteo yang pertama untuk solois Korea. Seperti yang dilaporkan media pada pencapaian media, ARMY merayakan awal karir solo Jimin. Tapi segalanya dimulai ketika penggemar memperhatikan bahwa situs itu tidak merekam penjualan baru selama hampir 6 jam. Mereka juga mencatat bahwa sekitar 30.000 penjualan telah dihapus dalam waktu 1 jam, yang mengarah ke lebih banyak spekulasi. Ketika ARMY mulai menanyakan tentang perbedaan ini, Hanteo merilis pernyataan mengatakan mereka telah meninjau data penjualan dan Face tampaknya menjual 991.437 ekslemper pada 24 Maret.
Tapi penggemar menangkap pernyataan yang berbeda dari data situs web Hanteo yang menunjukkan 1,75 juta penjualan yang direkam dalam kerangka waktu yang disebutkan. Itu adalah versi aplikasi bagian yang mencerminkan angka yang lebih kecil. Agak bingung bagaimana mereka bisa mengatakan tidak ada masalah dan penjualan telah dilaporkan dengan benar, tapi ada dua angka yang berbeda tergantung pada versi platform mereka yang kamu lihat dalam penjualan, tulis seorang fans. Sementara penggemar terus memanggil platform meminta kejelasan lebih tentang pemberitahuan dengan jelas meniadakan data yang disediakan oleh situs web mereka sendiri. Hanteo, dalam keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyembunyikan bagian waktu nyata dan grafik mereka di situs web. Ketika kecurigaan manipulasi berlanjut, platform mengeluarkan pemberitahuan kedua yang menyatakan bahwa mereka sedang melakukan survei lengkap dan akan kembali ke pernyataan penggemar. Situasi ini membuat penggemar kesal yang melihatnya sebagai upaya berkelanjutan untuk menyabotase kesuksesan komersial BTS. Beberapa penggemar bahkan mencurigai KKOM menjadi sumber permainan busuk karena perusahaan mengakuisisi sebagian besar Hanteo pada tahun 2018. Sambil menunggu klarifikasi Hanteo, ARMY menarik dengan keras untuk memastikan bahwa Jimin mendapatkan rekor jutaan penjualan bahkan dengan angka yang diperbarui. Kalau mereka berhasil mewujudkannya, itu akan menjadi keempat kalinya album akan mencapai 1 juta penjualan dalam sehari. Sementara itu, Jimin akhirnya memilih nama panggilan favoritnya. Jimin telah pergi dengan banyak nama panggilan. Tony Jones memanggilnya Chim Chim, yang terperangkap ketika Jimin juga pernah menyebut dirinya Christian Chim Chim ketika dia harus memilih nama bahasa Inggris. ARMY memanggilnya julukan lucu seperti Mochi, Dolly, dan Little Prince. Jimin baru-baru ini kembali ke The Tonight Show with Jimmy Fallon yang telah dia sampaikan berkali-kali sebelumnya dengan BTS. Kali ini ia pergi untuk debut acara larut malam di Amerika Serikat untuk mempromosikan Face, album solonya. Jimin tidak hanya membawakan lagu barunya Like Crazy, tapi juga berbicara tentang kunjungan gedung putih BTS dan ketika dia menyadari hasratnya untuk tampil. Tuan rumah Jimmy Fallon memberitahu Jimin beberapa nama panggilan populer bahwa dia telah dipanggil selama bertahun-tahun. Beberapa orang terkejut bahkan Jimin. Tetap saja, Jimmy bertanya mana yang menjadi favoritnya. Jimmy Fallon bertanya, Jimin, kamu punya banyak nama panggilan, omong-omong, Mochi, Chim Chim, Little Prince. Kalau kamu pikir dia akan memilih Chim Chim, kamu salah. Dia setuju, mengejutkan menjawab Jimin Fallon. Jimin kaget tapi tetap dipuji. Jimin mengatakan, nama panggilan favoritku adalah Jimin Fallon. Ketika dia dan Jimmy pertama kali bertemu, mereka terhubung dengan kesamaan nama mereka. Selama kunjungan lain dipertunjukkan, Jimin menggoda dia ingin menjadi tuan rumah acara bincang-bincang, juga menyarankan dia bisa menjadi Jimin Fallon. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.